Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Imran SE MAK sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 7 sampai kelompok 13. Mungkin saya akan presentasikan secara singkat. Baik, perkenalkan, saya Rita Mandasari dari kelas Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 202401010324. Langsung saja saya akan mempresentasikan bab kelompok 7, yaitu tentang penerapan pengendalian internal dan pengelolaan kas dalam perusahaan. Dia dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengendalian internal, yang kedua pengendalian kas atas penerimaan dan pengeluaran, yang ketiga rekening bank, yang keempat rekonsiliasi bank, yang kelima penggunaan akuntansi untuk dana kas keperluan khusus atau petty cash. Yang pertama, pengendalian internal adalah suatu proses pada organisasi dalam mengecek ketelitian dan keakurasian serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengendalian kas atas penerimaan dan pengeluaran adalah proses pengelolaan untuk uang danai perusahaan agar selalu tersedia dan memadai, serta untuk mencegah penyalahgunaan kas. Yang ketiga, ada rekening bank, merupakan nomor yang digunakan untuk beragam transaksi di bank, mulai dari menabung, mentransfer, menarik dana tunai, hingga pemeriksaan saldo yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Dan yang keempat, rekonsiliasi bank adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam hal pencatatan keuangan. Dan yang kelima, penggunaan akuntansi untuk dana kas keperluan khusus adalah uang tunai yang disediakan untuk pengeluaran sehari-hari yang nilainya kecil, kayak beli alat tulis, bayar parkir, atau biaya operasional kecil lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang dibawakan oleh kelompok 8, yaitu penggolongan piutang usaha atau klasifikasi dan jenis piutang dalam bisnis. Dia dibagi menjadi 5. Yang pertama, penggolongan piutang usaha secara umum. Yang kedua, karakteristik dan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Yang ketiga, metode akuntansi penghapusan langsung. Yang keempat, metode akuntansi penyisihan. Dan yang kelima, pertandingan metode penghapusan. Yang pertama, penggolongan piutang usaha secara umum. Piutang usaha adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, karakteristik dan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, metode akuntansi penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung adalah pendekatan di mana perusahaan menghapus piutang yang dianggap tidak tertagih secara langsung pada saat keputusan diambil. Yang keempat, metode akuntansi penyisihan. Metode penyisihan melibatkan pembuatan cadangan untuk menutupi kemungkinan kerugian dari piutang tak tertagih di masa depan. Dan yang kelima, perbandingan metode penghapusan. Penghapusan langsung dapat memberikan dampak besar pada laporan keuangan jika banyak piutang dihapus dalam satu periode, sedangkan metode penyisihan lebih memberikan gambaran realistis tentang potensi kerugian di masa depan. Baik, selanjutnya kelompok 9, yaitu karakteristik aset tetap, akuntansi untuk penyusutan dan pelepasan aset tetap. Dia menjelaskan tentang dua, yaitu menjelaskan menggolongkan dan menghitung biaya aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasionalnya dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan. Kemudian dia dibagi menjadi 3, ada menjelaskan biaya aset tetap, ada juga menggolongkan biaya aset tetap, dan yang ketiga menghitung biaya aset tetap. Menjelaskan biaya aset tetap itu seperti biaya aset tetap mencakup seluruh pengeluaran, dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan.
Kemudian menggolongkan biaya aset tetap. Biaya aset tetap dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu biaya perolehan aset, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan perbaikan. Dan yang ketiga, penghitungan biaya aset tetap. Kemudian yang kedua menjelaskan yaitu tentang kayak penyusutan menggunakan metode garis lurus, terus ada juga metode unit produksi, dan metode salon menurun. Kemudian pada kelompok 10 dia menjelaskan tentang memahami aset dan keuangan tak berwujud. Definisi aset tak berwujud. Sebelumnya kelompok 10 ini dibagi menjadi 6, yaitu membahas tentang definisi aset tak terwujud, ada juga jenis-jenis aset tak berwujud, pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis, yang keempat penilaian dan akuntansi aset tak berwujud, yang kelima strategi pengelolaan aset tak berwujud, yang keenam tantangan dan risiko aset tak berwujud. Yang pertama, definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Yang kedua, jenis-jenis aset tak berwujud. Aset tak berwujud dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan sifat dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, pentingnya aset tak berwujud dalam bisnis. Bagi bisnis, aset tak berwujud menciptakan nilai jangka panjang melalui penciptaan ceruk pasar yang meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Kemudian yang keempat, penilaian dan akuntansi aset tak berwujud. Penilaian dan akuntansi aset tak berwujud adalah proses mengidentifikasi dan menilai aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Yang kelima, strategi pengelolaan aset tak berwujud. Dia yang pertama seperti identifikasi dan inventariasi, yang kedua penilaian dan evaluasi, yang ketiga perlindungan dan perawatan, yang keempat pemanfaatan dan monetisasi. Yang keenam atau yang terakhir, tantangan dan resiko aset tak berwujud. Aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, tetapi pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan seperti identifikasi, valuasi, pencatatan, pelaporan dalam laporan keuangan. Kemudian kelompok 11 menjelaskan tentang liabilitas lancar, gaji, dan pajak penghasilan. Ya, dia dibagi menjadi 3, ada liabilitas lancar, kemudian yang kedua bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek, dan yang ketiga wesel bayar. Yang pertama, liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama. Kemudian yang kedua, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan tergolong liabilitas lancar. Dan yang ketiga, wesel bayar. Wesel bayar adalah surat bukti yang berisi janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada jangka waktu tempo. Dan selanjutnya pada kelompok 12 menjelaskan tentang tunjangan karyawan. Dalamnya terbagi menjadi 3, yaitu pengertian akuntansi, yang kedua tata cara membuat tunjangan karyawan, dan perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi untuk pengajian atau gaji melibatkan beberapa langkah penting yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan penghasilan karyawan. Di dalamnya itu mencakup register gaji, catatan penghasilan karyawan, dan jurnal umum. Kemudian yang kedua ada tata cara membuat tunjangan karyawan. Ketika perusahaan memberikan tunjangan cuti berbayar, kita perlu mencatat beban cuti yang harus dibayar. Kemudian ada uang pensiun. Untuk tunjangan pensiun, perusahaan perlu mencatat kontribusi pensiun yang wajib dibayarkan. Kemudian yang ketiga membahas tentang perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi itu dibagi menjadi liabilitas. Dia
diestimasi dan liabilitas kontingensi. Liabilitas diestimasi. Liabilitas diestimasi adalah kewajiban yang jumlahnya tidak pasti, tetapi dapat diestimasi secara wajar. Kemudian liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang mungkin timbul tergantung pada hasil dari suatu peristiwa di masa depan yang tidak pasti, seperti tuntutan hukum atau klaim asuransi. Selanjutnya, kelompok 13 atau kelompok terakhir, dia menjelaskan tentang akuntansi perusahaan, perseorangan, persekutuan, dan likuidasi. Dalamnya menjelaskan 4. Ada 5. Yang pertama tentang karakteristik dasar perusahaan, yang kedua akuntansi perusahaan persekutuan, yang ketiga keikutsertaan dan pengunduran diri rekan dalam persekutuan, yang keempat akuntansi likuidasi perusahaan, dan yang kelima laporan ekuitas perusahaan. Yang pertama, karakteristik dasar perusahaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki dan dikelola oleh satu individu. Kemudian yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan usaha yang didirikan oleh 2 atau lebih individu berdasarkan perjanjian. Kemudian yang ketiga, firma. Firma adalah persekutuan di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengelola perusahaan. Semua anggota bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajiban perusahaan. Kemudian yang paling penting selanjutnya ada akuntansi perusahaan persekutuan. Dia dibagi menjadi 2 dalamnya, yaitu tentang pendirian perusahaan persekutuan dan pembagian laba atau rugi. Kemudian yang ketiga, keikutsertaan dan pengunduran diri rekan dalam persekutuan. Di dalamnya itu menjelaskan tentang keikutsertaan rekan baru. Yang ketiga, yang keempat, ada akuntansi likuidasi perusahaan, di mana di dalamnya menjelaskan tentang proses di likuidasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah laporan ekuitas perusahaan. Dalam makalah kelompok 13 di situ memberikan contoh format, jadi bisa dilihat. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang dimana menjelaskan dari kelompok 7 secara singkat sampai kelompok 13. Mungkin kurang dan lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.